Assalamualaikum teman-teman, ayo menambah ilmu dengan mendengarkan wawancara yang bersumber dari Bapak Madinata, MPD DRS dengan tema terkikisnya budaya lokal dan revitalisasi budaya lokal di daerah Tanjung Pinang. Yuk simak lebih lanjut tentang video ini. Menurut pandangan Bapak, contoh kebudayaan lokal apa yang telah mengalami revitalisasi di daerah kita? Dan bagaimana Bapak berpikir bahwa hal tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat lain? Yang sudah direvitalisasi itu banyak. Artinya ada beberapa unsur-unsur kebudayaan daerah yang sudah hampir punah, dibangkitkan lagi. Istilah orang itu membangkitkan batang terendam artinya dia sudah mau punah, dibangkitkan muncul timbulkan kembali. Misalnya ada beberapa seni pertunjukan, ada seni tari. Misalnya ya Makyong, dulu itu sudah hampir punah di pulau-pulau pinggiran Batam dan Bintan. Itu Makyong sudah hampir punah karena ada upaya revitalisasi dari pemerintah. Yang itu muncul lagi dalam event-event seni pertunjukannya. Misalnya itu salah satu itu dimunculkan kembali, memang itu peran pemerintah. Karena yang punya uang itu pemerintah, yang punya dana dan punya anggaran itu pemerintah. Melalui dinas terkait, dinas itu yang mengurusi ini dinas kebudayaan. Bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam mempertahankan budaya lokal dan bagaimana dapat diarahkan untuk lebih memahami dan menghargai budaya lokal? Saya lihat generasi muda hanya sedikit sekali yang mencintai budaya lokal. Kebanyakan sudah K-pop. Tertular macam sejenisnya itulah dibangga-banggakan dia. Hanya sedikit sekali generasi muda sekarang yang peduli dengan ini. Generasi muda yang bergabung di sanggar-sanggar seni itu hanya sedikit. Sehingga sedikit yang mengerti memahami tentang budaya lokal yang sekarang banyak mengakses budaya luar dari handphonenya. Dan itulah yang ditirunya. Itu bukan budaya nenek moyang leluhur diwariskan turun-temurun. Ngapain dibangga-banggakan budaya orang luar sedangkan budaya nenek moyang yang diwariskan turun-temurun itu tidak lebih jelek? Itu harusnya dibangga-banggain juga, dipelihara, dirawat, dimunculkan kembali. Nah, ini misalnya berpakaian baju kurung begini. Ini revitalisasi juga. Pemerintah menggalakkan seluruh pegawai setiap hari Jumat pakai baju kurung. Kalau tak diwajibkan dia kita pakai. Tak ada dia menjahit lagi, dia sudah lupa memukul, dia memakai kemeja semua. Anak sekolah dari TK, SD sampai SMA setiap hari Jumat suruh pakai baju daerah, pakaian lokal. Pakaian tradisional akhirnya mau masyarakat kan. Itu kan revitalisasi dalam berbusana Melayu. Dalam pakaian tradisional Melayu melestarikan pakaian daerah. Kalau tidak anak-anak muda tidak tidak seperti itu kan, sama pemerintah. Dia mau meniru gaya baju mungkin Agnes Monica. Itu kan yang ditirunya. Kalau baju Siti Nurhaliza bagus kan, dia itu anak muda. Kalau orang tua sudah mati semua, habislah, tidak ada pewarisan yang mewariskan itu siapa? Anak muda yang mewarisi. Ya kan, kalau anak mudanya sudah ketularan, itu tidak anak muda yang mewarisi. Ya kan? Kalau anak muda yang sudah ketularan itu tidak tahu dengan identitasnya. Identitas ciri-ciri ini udah lupa. Setiap suku bangsa tuh ada identitinya masing-masing. Kalau sudah identitasnya hilang, udah kehilangan identitas kita, tak tahu lagi. Ini orang apa nih? Inggris bukan, Cina bukan, Arab tidak, Melayu apalagi kan? Tidak ada identitasnya. Tapi kalau begini, kan misalnya pergi ke Jakarta. Oh iya, ini orang Melayu, apa tandanya? Dia pakai baju kurung, nah, gitu kan? Unik nih kalau dipakai di Jakarta. Lantas strategi atau pendekatan apa yang telah terbukti efektif dalam melestarikan dan mempromosikan budaya kita? Itu yang paling efektif kalau menghadapi masyarakat. Kesadaran masyarakat tidak efektif sangat. Orang tak peduli, tapi harus dari pemerintah seperti baju itu. Dia diwajibkan dengan anak sekolah, seperti memperingati hari jadi Kepri, pakai baju Melayu. 1 minggu pakai baju Melayu. Itu kan upaya pemerintah. Itu upaya pemerintah menekankan efektif dari pemerintahan yang lebih efektif itu. Yang lebih efektif tuh mulai dari awal, dari dini, dari anak PAUD sampai SD, SMP, SMA, sampai dia mahasiswa. Itu terus akhirnya bersimpati mendarah daging unsur-unsur budaya lokal itu dalam dia. Nih, akhirnya dia cinta, sadar, paham dengan identitasnya sendiri, budaya sendiri. Dia bukan menguji budaya orang luar,
sana, tapi dia lebih senang dengan budayanya sendiri karena dia sudah terbiasa dari kecil tuh kan efektif dia melalui jalur sekolah. Coba kalau tidak menyuruh pakaian begitu, takkan ada orang berpakaian baju kurung setiap hari Jumat. Kan itu kan efektif menyuruh orang membiasakan berbaju Melayu. Contohnya kayak kalau tidak ada ditekankan oleh pemerintah diwajibkan setiap hari Jumat merupakan baju kurung, tidaklah guru-gurunya tidak ada ekstrakurikuler seni budaya, tak ada sanggar-sanggar di sekolah untuk tari-tari Melayu tuh, memahami lagu-lagu Melayu, seni-seni yang lain. Kalau tidak ada di sekolah itu diajarkan sementara di masyarakat RT RW, mana bisa paling mau lomba setiap Agustus. Paling panjat pinang. Mana ada panggung gembira lomba-lomba Melayu, lomba fashion, lomba show baju Melayu, lomba tari-tari Melayu, apalagi RT-nya itu orang Batak, RT-nya satu orang orang Jawa. Itu mana pula dia mau suruh lomba busana Melayu, lagu lomba menyanyi lagu-lagu Melayu, lomba bercerita rakyat itu. Nah, ya. Tapi kalau lewat jalan sekolah itu efektif karena ditekan oleh guru. Bagaimana respon Bapak terhadap budaya lokal yang dapat menyatu dengan budaya global tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai budaya lokal? Jadi, kalau dalam era sekarang, kan kita memang tidak bisa mau menutup hati, menutup mata. Karena itu bagaimanapun tetap tersebar orang memegang handphone. Sudah dapat memegang handphone sudah dapat mengakses budaya-budaya global itu. Tapi dengan adanya budaya global pastinya kita tidak kehilangan jati diri identitas kita sebagai orang Indonesia. Kan punya budaya yang tidak lebih rendah daripada budaya global itu. Kenapa orang lebih senang pula dengan K-pop? Dari zaman dulu lagu-lagu Melayu ya kan banyak yang bagus-bagus, penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus kan. Banyak orang suka Siti Nurhaliza misalnya. Menurut Bapak, bagaimana pendidikan dalam melestarikan budaya lokal di Tanjung Pinang dan inisiatif pendidikan apa yang Bapak rekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran dan aspirasi budaya? Harus ada muatan lokal. Jadi pendidikan di Tanjung Pinang ini kalau mau itu harus ada mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal itu tentang budaya daerah. Budaya daerah kan bukan hanya seni tari saja, bukan hanya seni suara saja. Seni tunjukkan ada, seni panggungnya macam-macam lah. Ini harus mengerti tentang pakaian daerah. Dia harus mengerti tentang kuliner daerah. Dia harus mengerti sejarah lokal, sejarah daerah. Dia harus mengerti tentang arsitektur tradisional Melayu. Itu harus ada muatan lokal yang dipelajarkan dari SD, SMP, SMA. Dulu mantan lokalnya hanya huruf Arab, Melayu. Sekarang nggak ada lagi, nggak tahu lagi misalnya gitu. Tapi itu paling efektif, makanya saya tadi bilang efektif itu melalui jalur pendidikan sekarang. Kalau mau itu harus ada muatan lokal budaya daerah begitu, baru dia mengenal. Kalau tidak ada sekolah mengharapkan lingkungan masyarakat atau keluarganya, emak aja nggak ngerti. Mengharapkan masyarakat dan lingkungan itu sangat sedikit yang paling itu tuh. Jadi harus ada muatan budaya Melayu dipelajarkan. Jadi yang dapat itu ribuan, yang diwariskan itu kepada ribuan generasi muda. Karena anak sekolah kan beberapa ribu mereka diajarkan ngerti lah, dia harus ada muatan lokal budaya Melayu. Misalnya di Tanjung Pinang atau di seluruh Kepri lah muatan lokalnya. Kalau tidak, tak tahu lagi nanti generasinya katanya tahun 45 mau generasi emas. Jangan-jangan emas. Kasih habis emas tinggal besi. Habis emas tinggal besi lah yang tinggal. Emas tak ada lagi. Baiklah, itu tadi hasil dari wawancara saya dan narasumber. Semoga apa yang Bapak narasumber sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua.